Halo semuanya, selamat datang di Sorry Review. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Hari ini kita akan melanjutkan seri Stellar Transformation season keempat. Bagi yang belum menonton series ini, Mimin sarankan untuk menonton part 1 sampai part 4-nya terlebih dahulu agar memahami alur ceritanya. Untuk linknya Mimin letakkan di kolom deskripsi. Pada bagian sebelumnya kita sudah membahas kembalinya Hou-Fei dan juga Heyu, yang kini sudah mencapai tahap daceng dan sekaligus berubah menjadi manusia. Yang mana hal itu membuat Shinju penasaran bagaimana mereka bisa melewati kesengsaraan 9. Dan juga faksi Xingxi yang ingin merebut lukisan pemecah langit milik klan iblis. Namun Ming Liang yang tidak ingin anggota meninggoy membuat mereka harus mundur karena ancaman serius dari Wukong Yu yang ingin membunuh semua rekannya. Kembali ke Shinju dan kedua saudaranya, yang mana setelah mereka menundukkan ketiga binatang ilahi, mereka kembali bersantai di misteri mortal milik Shinju. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba Shinju mendapatkan kabar dari kakak keduanya, yaitu Xinjing yang merupakan kaisar dinasti Zulong, bahwa dinasti Zulong sedang diserang. Mendengarkan itu, Shinju dan kedua saudaranya itu segera menuju ke sana. Dari sinilah part 5 dimulai. Sesampainya di sana, mereka disambut dengan pemandangan yang menyedihkan, yang mana rumah warga dan kerajaan hangus terbakar. Bahkan banyak warga di sana yang menjadi korban, salah satunya yaitu keponakannya sendiri. Shinju yang berjanji membawanya sebuah hadiah sudah terlambat karena keponakannya itu sudah meninggal. Shinju menanyakan siapa yang sudah melakukan semua itu, namun kakaknya tidak mengenali mereka dan dia hanya mengingat dua praktisi saja. Setelah ia menyerahkan lukisan itu, dia kembali melarikan diri di rumah Dewa Guntur. Meskipun dia mengetahui apa yang terjadi karena kultivasinya yang rendah, dia tidak dapat berbuat apa-apa.将破天图交予前来。Sekilas kita diperlihatkan jika lukisan itu diambil dari tangan Wukong Yu, namun kita tidak tahu siapa pasti yang sebenarnya mengambil lukisan itu. Saat itu juga ada seorang saksi mata yang merupakan penjaga kerajaan. Dia melihat setelah kaisar melarikan diri, saat itu juga kerajaan diserang oleh seseorang. Xinjing hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian itu, karena tidak bisa melindungi rakyatnya, bahkan keluarganya sendiri tidak mampu ia lindungi. Shinju mengatakan jika semua ini adalah salahnya, yang sudah menyerahkan lukisan pemecah langit itu pada kakaknya. Namun dia berpikir dengan menyerahkan lukisan itu, mungkin mereka tidak akan membunuh tanpa alasan, namun mereka malah bertindak di luar dugaannya. Xinjing tidak ingin Shinju menyalahkan dirinya sendiri karena mereka itu hanya membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Shinju menganggap bagaimanapun juga bencana ini terjadi karena dirinya. Dia pasti akan memberikan kakaknya itu penjelasan atas semua ini. Saat itu juga Shinju pergi untuk mencari siapa sebenarnya yang sudah melakukan semua itu. Ia diikuti oleh Hou-Fei dan juga Heyu. Di perjalanan mereka, Shinju menceritakan saat ia masih kecil, ia tinggal di Villa Gunung Yunwu. Dalam setiap perjalanannya kembali ke ibu kota, dia akan melewati suatu desa kecil. Penduduk desa di sana sangat ramah, meskipun tidak kaya, namun mereka hidup dengan damai. Dan dia juga berteman baik dengan beberapa anak di sana. Saat dia akan kembali ke rumah, dia juga melewati desa itu. Dia pernah berjanji akan membawakan mereka hadiah, namun saat pergi ke kota, sebenarnya itu hanyalah mainan anak kecil dan dia masih ingat betul saat mereka mengantarnya pergi. Mata mereka penuh dengan harapan, namun saat Shinju kembali ke desa, semua penduduk di sana dan juga teman-temannya sudah terbunuh. Dan beberapa waktu yang lalu, Shinju melihat Su Xian membunuh orang yang tak bersalah secara langsung. Karena surga tidak peduli dengan hal itu, Shinju tidak akan membiarkan orang seperti itu membunuh orang yang lemah dan tidak bersalah. Meskipun orang itu sangat kuat, dia akan membuatnya membayar atas perbuatannya itu. Heyu berkata mereka harus mencari tahu siapa pelakunya terlebih dahulu. Shinju membenarkan itu dan berkata baik balas dendam ataupun membuat bajingan itu menerima hukumannya. Mereka harus mencari tahu pelakunya yang sebenarnya.
Hou Fei menanyakan bagaimana cara mereka menemukannya. Shinju berkata lukisan pencak langit merupakan salah satu petunjuk bagi mereka. Sebelumnya, klan naga, aliran iblis, dan Shinju masing-masing memiliki satu lukisan. Lukisan Shinju sudah direbut dan siapa yang mendapatkan lukisan itu pasti ada hubungannya dengan masalah ini. Jadi langkah pertama mereka yaitu memastikan keberadaan dari lukisan pemecah langit. Menurut Wu Hei, orang yang mendapatkan lukisan pemecah langit tidak akan berteriak jika mereka mendapatkannya. Heiyu menganggap lukisan pemecah langit pasti diambil oleh salah satu dari faksi Xingxi dan klan iblis. Hou Fei berkata, bukankah banyak aliran iblis dan immortal di benua Tenglong? Pasti akan sulit untuk mencarinya. Shinju berkata, lukisan pemecah langit berkaitan dengan alam Niang. Lukisan itu pasti berada di tangan pemimpin mereka. Jadi yang harus mereka awasi adalah Ming Liang dan Wukong Yu yang merupakan pemimpin dari faksi Xingxi dan aliran iblis. Shinju meminta mereka mengawasi aliran iblis terlebih dahulu. Dan meminta Hou Fei selain bertarung, dia juga harus menggunakan otaknya. Hou Fei mengatakan masalah menggunakan otak sudah ada Shinju dan juga burung bodoh itu. Yang ia maksud adalah Heiyu. Dan dia ini hanya bisa bertarung. Setelah mereka pergi dari sana, ternyata mereka diawasi oleh dua orang misterius yang bernama Kong Chao dan Yu Liang. Kita belum tahu mereka ini berasal dari klan apa dan apa motif mereka mengawasi Shinju dan kedua saudaranya itu. Di tengah perjalanan mereka, tanpa sengaja mereka melihat Tao Zhiqiang dan seorang yang ingin menjadi muridnya. Awalnya Tao Zhiqiang menolak orang itu. Namun setelah dia mengeluarkan batu esensi roh kelas tinggi untuk membuktikan ketulusannya, melihat batu itu Tao Zhiqiang yang terkejut dan langsung mengambilnya. Dia berkata bukannya tidak ingin menerimanya, namun suatu hal yang besar telah terjadi. Dan karena ketulusannya, Tao Zhiqiang memintanya pergi ke gerbang Xiang dan mengatakan jika ia dikirim oleh Tao Zhiqiang. Orang itu bertanya apa yang sedang terjadi di faksi Xingxi yang memiliki banyak master immortal, bahkan seperti Tao Zhiqiang yang juga datang untuk berpartisipasi. Sepertinya ada sesuatu yang besar telah terjadi. Tidak berpikir panjang, Tao Zhiqiang langsung mengatakan jika master aliran immortal berkumpul dengan faksi Xingxi untuk melindungi sebuah harta karun yang ditinggalkan oleh seorang kaisar. Mendengarkan perkataannya itu, Shinju sudah menduga jika lukisan pemecah langit berada pada faksi Xingxi. Melihat Tao Zhiqiang yang sudah tidak waspada, orang itu mengambil kesempatan itu untuk membunuhnya dan mengambil sensor dalam tubuhnya. Saat itu juga dia berubah menjadi Wu Hei dan melarikan diri dari sana. 还求老人家成全。想修真的人是吧？上共襄盛举，想来咱们腾龙大陆是为了守护一件宝物。破天土果然在他们那儿。无关，去吧。是误会。 Ming Liang meminta untuk jangan mengejarnya karena aliran iblis memiliki banyak tipuan. Karena sudah mengetahui siapa pelaku dari pembunuhan itu, Wu Hei tidak sabar untuk mengajar Wukong Yu. Heiyu mengatakan Wu Hei ini bodoh, bagaimanapun juga Wukong Yu itu berada di tingkat Demon Ruler 12 kesengsaraan. Ming Liang berani melawannya karena Ming Liang juga bukan orang yang lemah. Lain kali Wu Hei harus berhati-hati agar tidak meninggoy di tangan orang lain. Shinju membenarkan itu bahwa Ming Liang dan Wukong Yu itu memang sangat kuat. Apalagi di sekitar mereka berdua banyak immortal Demon Ruler yang saat ini sedang berkumpul. Mereka sangat banyak dan mereka bertiga ini bukanlah lawan mereka. Namun meskipun begitu, mereka pasti memiliki kekurangan. Saat ini kedua belah pihak memiliki perselisihan untuk memperebutkan lukisan pemecah langit. Karena kedua pemimpin turun tangan secara langsung membuat situasinya sangat tegang. Jadi jika mereka bisa membuat kedua belah pihak saling bertarung, mungkin saja mereka akan memiliki kesempatan. Namun Hou Fei menganggap aliran immortal tidak akan bertarung karena aliran iblis sudah berani menyelinap ke dalam klan mereka. Namun faksi Xingxi hanya diam saja. Shinju mengatakan mereka hanya sabar karena baru saja mengambil lukisan pemecah langit dari Xinjing. Jadi Shinju meminta untuk memprovokasi aliran iblis terlebih dahulu. Saat itu juga mereka menuju ke istana Lianyu yang merupakan tempat perkumpulan aliran iblis. Tidak begitu lama, orang yang tadi muncul kembali ternyata itu bukanlah Wu Hei. Di tempat lain, Ao Gao melaporkan kepada Feng Tian bahwa Ming Lian dan Wukong Yu sudah kembali ke benua Tenglong. Dengan membawa banyak anggota, beberapa waktu yang lalu kedua belah pihak saling bertarung saat berada di benua Xianlong.
Laporan dari istana Xianlong mengatakan Master Pavilion Bintang lahir di benua Xianlong. Oshi mengatakan bagaimana jika klan naga menyalakan api peperangan untuk mereka lagi. Namun Feng Tian yang merupakan ketua klan mereka tidak setuju karena di belakang Pavilion Bintang memiliki master yang sangat kuat. Di benua Xianlong sudah banyak korban, takutnya Master Pavilion Bintang tidak akan mengabaikan hal itu. Memprovokasi mereka tidak akan berguna bagi klan naga. Apalagi mengenai alam Niang ini, aliran immortal dan iblis sudah ikut campur. Kaisar Naga sudah memerintahkan jika Kaisar Immortal datang, Kaisar Iblis juga tidak akan diam saja. Namun yang harus diingat, di luar kekuatan aliran immortal, iblis, dan naga masih ada lagi kekuatan lain yaitu aliran setan. Karena Kaisar Immortal, iblis, dan naga sudah bertindak, Feng Tian tidak yakin jika Kaisar Setan akan diam saja. Yan Mo pernah berkata jika sekelompok besar Master Setan tersebar di kedalaman benua Xianlong. Jika Kaisar Setan akan ikut campur, maka rencana mereka pasti dimulai dari kelompok itu. Dan yang harus mereka ingat, Ketua Sekte Zhongju dari Pulau Iblis Rock juga masih belum bergerak. Mungkin saja karena dia belum mendapatkan kabar tentang masalah ini. Namun meskipun begitu, Feng Tian menganggap klan naga tidak perlu bertarung bagaimanapun juga. Klan naga akan menjadi pemenang terakhir dan masuk ke alam Niang. Klan naga hanya perlu mengawasi kekuatan semua pihak. Dengan begitu, mereka mengetahui siapa yang mendapatkan kedua lukisan itu. Jika kekuatan mereka kuat, maka klan naga akan bekerja sama dengan mereka. Namun jika kekuatan mereka lemah, maka klan naga dapat menggunakan cara kedua, yaitu mengalahkan mereka. Namun meskipun begitu, jika memang ada kesempatan, klan naga harus mengambil keuntungan dengan merebut lukisan itu. Pada episode sebelumnya, kita sudah mengetahui jika ketiga lukisan ini harus digabungkan, barulah dapat masuk ke alam Niang. Di tempat lain, yang mana Wu Hei sangat kesal karena Ming Liang sudah mencuri lukisan pencak langit dari klan iblis. Dia berencana untuk menyerang faksi Xingxi, namun Lian Yu berpikir jika mereka harus fokus menyelesaikan tugas dari Kaisar Iblis untuk merebut lukisan pencak langit itu, dan tidak perlu menambah masalah lagi. Di tengah perbincangan mereka, Xin Yu melancarkan serangannya yang menghantam istana Lian Yu. Yang mana Xin Yu kembali menggunakan penyamarannya yang pernah kita lihat di season sebelumnya. Dia memancing mereka untuk membuka suara dengan membalas perbuatan Wu Hei yang sudah membunuh Tao Ziqiang. Tentu saja Lian Yu tidak tinggal diam melihat istananya sedang diserang, yang langsung menyerang Xin Yu. Namun serangannya itu tidak dapat menandingi api langit milik Xin Yu. 那明良竟敢夺走破清虚冠，屠灭了他们！黑大哥，我看现在你找死！这真人就让你们付出代价！住手！来得好！ Xin Yu berkata dia akan membalas perbuatan Wu Hei yang sudah membunuh Tao Ziqiang secara diam-diam. Namun Wu Hei membantah hal itu, yang mana jika dia ini benar ingin membunuhnya, dia tidak perlu menyerang orang tua itu secara diam-diam. Saat itu juga Wu Hei menyerang Xin Yu. Namun serangannya itu lagi-lagi tidak dapat menembus api langit milik Xin Yu. Saat itu juga Xin Yu menghilang dari sana. 找死！找的就是你，敢在我清虚观偷袭机场，杀赤阳的老杂毛，我用脚通！今天我要为赤阳道袭！气死我了！你别跑！ Wu Hei kesal karena Wukong Yu membiarkannya menyerang sendirian. Wukong Yu berkata mengapa menanyakannya. Orang itu menggunakan api langit ungu, namun mereka ini belum tahu apakah orang itu benar dari pihak Xingxi. Seharusnya mereka harus berhati-hati dengan orang itu. Wu Hei membenarkan hal itu, namun mereka tidak bisa membiarkannya begitu saja. Orang itu sudah mengatakan jika Wu Hei membunuh Qi Yang. Tentu saja dia tidak terima dengan tuduhan itu. Wukong Yu mengatakan karena sudah seperti ini, dia akan membawa semua orang untuk menyerang faksi Xingxi. Selain itu, dia sangat ingin melihat apakah Ming Liang yang melindungi lukisan pemecah langit atau para murid faksi Xingxi. Setelah mereka pergi, ternyata Xin Yu dan kedua saudaranya masih berada di sana. Karena Wu Hei tidak membunuh Qi Yang, Xin Yu menduga ada campur tangan orang lain dalam pembunuhan itu.
Wu Hei tidak ingin mereka memikirkan orang itu, bagaimanapun juga mereka memiliki konflik sendiri. Shinju membenarkan itu, lagi pula hal ini baik untuk rencana mereka. Kembali ke faksi Xingxi, yang mana para immortal sudah bersiap menunggu kedatangan aliran iblis. Namun di luar dugaan, Wukong Yu langsung melancarkan serangan. Untung saja Meng Lian sudah bersiap untuk menahan serangan itu. Dan part 5 pun bersambung. 明亮前辈， Oke, sekian dulu video kali ini. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jika kalian suka video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya.